Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan dan akhwat hafizakumullah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas satu faedah penting di surat yang kita biasa sering baca, di surat yang dimana kita sering baca setiap harinya pada sholat kita, terutama sholat wajib dan juga sholat sunnah, dan juga di rukun sholat. Dan insya Allah kita akan membedah kandungan yang paling agung dari surat yang paling agung, yaitu kandungan tauhid dan juga manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam surat Al-Fatihah. Insya Allah kajian ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, hafizahumullahu ta'ala. Dan yang berikutnya akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang mempunyai pertanyaan, terutama yang relevan dengan topik, segera bisa kirimkan melalui chat ke moderator. Nanti silakan bisa dicek ada di partisipan moderator. Nanti pertanyaan akan kami bacakan, terutama yang ada relevansinya dengan tema hari ini. Insya Allah guru kita masih melaksanakan sholat isya di waktu Jakarta Indonesia, di waktu Indonesia Barat. Mohon bersabar menunggu teman-teman semua, dan juga mohon menjaga kondusivitas selama kajian berlangsung. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Pas, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Min Hidayat Suratil Fatihah. Pelajaran-pelajaran dari surat Al-Fatihah yang disajikan oleh Syekh Abdul Razak. Kita akan masuk pada bagian yang kedua dari bahasan ini, yaitu at-tauhid bi anwa'ihi. Maksud beliau adalah bahwa surat Al-Fatihah ini mengandung pelajaran berkaitan dengan tauhid dan macam-macam ketauhidan. Di surat Al-Fatihah mengandung pelajaran yang berkaitan dengan masalah tauhid, begitu juga penjelasan akan macam-macam tauhid itu sendiri. Beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, istamalat suratul Fatihah ala anwa'it tauhid ats-tsalath alladhi khalaqana Allahu liajliha wa awjadana litahqiqiha. Surat Al-Fatihah mencakup macam-macam tauhid yang tiga, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita karena tauhid ini. Dan Allah menjadikan kita ada untuk merealisasikan tauhid ini. Jadi di surat ini
yaitu surat Al-Fatihah, menetapkan tauhid dengan macam-macamnya, di mana para ulama berdasarkan dalil-dalil ini membagi tauhid itu menjadi tiga. Nah, pembagian tauhid menjadi tiga ini sebetulnya terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Lalu beliau menyebutkan kedudukan dari tauhid ini sendiri, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk bertauhid kepada Allah. Manusia ada di muka bumi untuk merealisasikan tauhid ini. Kemudian beliau menyebutkan surat Az-Zariyat pada ayat yang 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ayat ini menjelaskan tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dengan tujuan illah, sebab ya, tujuan yang jelas, yaitu untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam surat At-Talaq pada ayat yang ke-16 Allah juga berfirman di situ, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan semua yang ada di muka dan semua yang ada di bumi ini. Mithlahunna, seperti itu semuanya. Allah yang menciptakan. Allah yang menjadikan itu semua ada. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah diturunkan di tengah-tengah mereka. Nah, tujuannya apa? Allah menciptakan langit-langit dan bumi semua beserta isinya ini. Tujuannya apa? Termasuk di dalamnya adalah manusia. Jadi Allah menciptakan langit semua, kemudian Allah menciptakan bumi beserta isinya. Termasuk isi bumi adalah termasuk isi bumi adalah manusia. Berarti Allah yang menciptakan alam dan Allah yang menciptakan manusia. Untuk apa Allah menciptakan ini? Nah, inilah disebutkan di sini, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian semua berilmu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasannya Allah telah meliputi segala sesuatu, yaitu ilmunya. Kemudian beliau mengatakan pada ayat yang pertama, yaitu di surat Az-Zariyat, khalaqa lita'budu. Allah mencipta agar kalian beribadah. Jadi tujuan di ayat pertama menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Pada ayat yang kedua, Allah menetapkan khalaqa lita'lamu. Allah menciptakan manusia agar kalian berilmu. Jadi ada 2 hal di sini. Idzan nahnu khuliqna, dengan demikian berdasarkan 2 ayat ini, kita ini diciptakan oleh Allah. Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk apa? 1, li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah lil ilmi bihi subhanahu wa ta'ala, agar kita mengenal dan mempelajari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi saya ulangi. Di ayat-ayat ini menjelaskan tujuan Allah menciptakan manusia. Apa itu tujuan Allah menciptakan manusia? Yang pertama adalah lil ibadah, untuk ibadah kepada Allah. Seperti pada surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan tujuan lil ilm, agar manusia ini belajar. Yaitu mempelajari apa? Mempelajari
keagungan dan kebesaran Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beliau sajikan ini sebetulnya selaras sejalan dengan wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq, Iqra, yang memberikan makna adalah kita ini punya kewajiban untuk berilmu, belajar, mengenal Allah. Wahyu yang kedua adalah bunyinya apa? Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, memberikan makna adalah apa? Ibadah. Wa rabbaka fakabbir, penjelasan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, maknanya adalah tauhid. Jadi dua hal ini memang inilah tujuan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atas penciptaan manusia. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan, walihada qala al-ulama, untuk itu para ulama mengatakan, tauhid itu ada dua. Tauhidun amaliyun dan tauhidun ilmiyun. Tauhid yang berkaitan dengan amalan dan tauhid yang berkaitan dengan keilmuan. Yang dimaksud dengan tauhid yang berkaitan dengan amal, kata beliau, adalah tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang berkaitan dengan amalan yaitu tauhid uluhiyah. Apa itu? La tusalli illa lillah. Jangan Anda salat kecuali karena Allah. La tasbah illa lillah. Jangan menyembelih binatang kecuali karena Allah. Wala tanzar illa lillah. Jangan nazar kecuali karena Allah. Wala tad'u illa Allah. Jangan berdoa kecuali kepada Allah. Wala tastaghithu illa billah. Jangan minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Wala tatlubul madad wal aun wan nasr illa min Allah. Jangan minta pertolongan, kemenangan, kecuali hanya kepada Allah. Berarti tauhid amali ini berkaitan dengan tauhid dengan perbuatan kita. Yaitu apa? Inilah yang disebut dengan nama tauhid ibadah. Ini yang disebut dengan nama tauhid ibadah. Yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada satu ibadah pun yang boleh kita lakukan kecuali ibadah itu kita lakukan hanya mengharap ridha, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah yang disebut dengan nama mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah berkaitan dengan amal perbuatan kita, yaitu ibadah. Makanya para ulama tafsir mengartikan di surat Az-Zariyat 56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya adalah ay liwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka bertauhid kepadaku. Itu menjadikan Allah Esa tujuannya satu-satunya di dalam melakukan berbagai macam bentuk ibadah. Ya. Ini yang disebut dengan istilah tauhid amali atau disebut pula dengan nama tauhid al-uluhiyah. Ini tujuan utamanya. Kemudian beliau menjelaskan pula tauhid yang kedua adalah tauhid ilmi. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu. Itu kewajiban kita bertauhid kepada Allah, yaitu melalui kita mempelajarinya. Apa itu? Yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat yang sudah kita fahami. Jadi tauhid ilmi, yaitu tauhid ilmu, itu adalah tauhid rububiyah, berkaitan dengan penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta. Tauhid ilmi, tauhid berkaitan dengan ilmu, juga adalah kewajiban kita mentauhidkan Allah, yaitu kita mempelajari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih,
bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, sempurna kebaikannya, dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Bi an ta'rifallaha ta'ala wa tu'mina bihi wa bi rububiyyatihi wa mulkihi wa jalalihi wa kamalihi bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu Anda beriman kepada, Anda mengenal Allah. Itu Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kekuasaan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, beriman terhadap nama-nama Allah, dan beriman pula terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr pada ayat 22 sampai 24. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Berarti ini tauhid amal, uluhiyah. Ya, dialah Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Berarti tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid amal, yaitu tauhid uluhiyah. Lalu kelanjutan ayat ini adalah alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim. Yaitu Allah adalah zat yang maha mengetahui. Baik perkara yang gaib maupun perkara yang terang-terangan, yang jelas. Berarti ini tauhid ilmi. Ya, tauhid ilmi yang terdiri dari rububiyah dan asma wa sifat. War-Rahmanur Rahim, dialah yang memiliki nama Rahman. Rahim berarti Allah memiliki sifat Rahman. Tauhid ilmi. Ini yang harus kita pelajari, kita kenal Allah dengan ini semuanya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Tauhid amali. Kemudian disebutkan tauhid ilmi, berkaitan dengan kewajiban kita mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Al-Maliku, Al-Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Nah, di sini kita punya kewajiban untuk mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya ini. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir. Subhanallah, maha suci Allah atas kemusyrikan yang telah mereka lakukan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tauhid ilmi. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang memiliki nama Khaliq, Bari, Musawwir, memiliki nama-nama yang husna, sempurna kebaikannya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang ada di langit membaca tasbih, berzikir kepada Allah. Ini tauhid. Ya, tauhid ini amali. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang memiliki nama Aziz dan memiliki nama Al-Hakim. Subhanallah. Ya. Lalu beliau mengatakan, fata'lamu annahul malik. Dengan demikian, Anda memiliki ilmu, faham, bahwa Allah adalah Al-Malik, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Al-Malik, yaitu zat yang memiliki dan berkuasa, menentukan hukum, memberikan hidayah, menyesatkan, memuliakan, menghinakan. Ini namanya Al-Malik, berkuasa. Menentukan takdirnya, Al-Malik. Ya. Ar-Razik, zat yang memberikan rezeki. Al-Mudabbir, yang ngatur semuanya, siang, malam, ini manusia, lahir, umur sekian, dan seterusnya. Al-Mutasarrif, yang membagi, yang memberi, yang mengurusi semuanya fi hadzal kaun, di alam semesta ini. Alladzi khalaqaka, dialah yang menciptakan Anda.
agar Anda beribadah kepadanya semata yang Maha Esa. Wa takhussu wahdahu bitta'ah, dan Anda mengkhususkan ibadah ketaatan hanya kepadanya. Fala tas'al illallah, janganlah Anda meminta kecuali hanya kepada Allah. Wala tad'u illallah, jangan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wala tastaghith illa billah, jangan meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Wala tatlub al-madad wal-aun illa minallah, dan janganlah Anda minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Hadza huwa tauhid. Inilah yang namanya tauhid. Alladzi huwa asasuddin. Inilah pilar agama Islam. Wa ruhul Islam, inilah rohnya Islam. Unwanus sa'ada, inilah kunci kebahagiaan. La salaha lil insan, tidak ada kebahagiaan pada manusia. Allahu Akbar. Wala zaka'a lahu, tidak ada kesucian buat manusia. Wala qabul, tidak ada penerimaan pada manusia atas semua amalan-amalannya kecuali dengan tauhid. Allah. Manusia nggak akan beres, manusia tidak akan bahagia, manusia tidak akan bersih hidupnya, tidak akan suci, tidak akan diterima semua amalnya tanpa tauhid. Tauhidlah yang menjadikan hati kita bersih, hidup kita damai, hidup kita tentram, bahagia, amal kita diterima oleh Allah dengan tauhid semua. Dengan tauhid kepada Allah. Harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, keturunan, dunia semuanya tak akan bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang berbuat syirik kepada Allah. Berbicara tentang siapa? Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab sosok yang musyrik, menentang Islam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dia tidak bermanfaat lagi buat dia. Wa ma kasab, dan apa yang dia miliki tidak bermanfaat bagi dia. Yaitu apa? Kedudukan, jabatan, keturunan, anak tidak bermanfaat semua. Kenapa? Karena kesyirikan dan penentangan dia kepada Allah. Na'udzubillah. Kemudian fa'idha fuqidat tauhid, ketika tauhid itu hilang, lam yantafi'il 'amilu bi'amali, orang yang beramal tidak akan bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari amal perbuatan. Walam yastafid min ibadatihi, dan dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari ibadahnya dia sedikit pun. Li'anna tauhid wa asasu qabulil amal. Karena tauhid itu adalah kunci syarat diterimanya semua perbuatan. Fihi takunu sahihah maqbulah. Dengan tauhid, amalnya dia diterima oleh Allah. Wa bintifaihi takunu batilah mardudah. Tapi ketika tauhid tidak ada, maka semua amal dia tertolak dan batil. Kemudian beliau menyebutkan surat Az-Zumar pada ayat 65-66. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablik, dan diwahyukan kepada nabi dan rasul sebelum kamu. La in asyrakta, jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik, enggak mungkin Rasulullah SAW berbuat syirik. Tidak mungkin, sudah enggak mungkin. Karena Rasulullah SAW diutus untuk tauhid. Artinya ini apa? Umatnya. Ya, tidak, jika engkau wahai umat Rasulullah SAW berbuat syirik, la yakhbatanna amalu, bubar semua amal ibadah Anda. Ya, gugur, hangus semua ketaatan Anda. Wala takunanna minal khasirin, dan Anda akan menjadi manusia yang rugi.
rajin sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, apa semua, zakat, sedekah, puasa, Ramadan, Senin, Kamis, haji, umrah, berbolak-balik, tapi dia berbuat syirik, semuanya akan hangus sia-sia. Dia tidak akan bisa mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah dia. Na'udzubillah. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Solusinya apa? Hanya kepada Allah lah kalian beribadah dan jadilah manusia yang bersyukur dengan cara tersebut. Subhanallah. Kemudian beliau menyebutkan hadis ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau juga menyebutkan nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Yaitu apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau Anda meminta, minta sama Allah. Kalau Anda wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda minta tolong sama Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andai seluruh manusia sedunia ini ingin memberikan kebaikan kepada Anda, maka mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada Anda. Walaupun sedikit. Kecuali kalau memang toh Anda dapat, itu bukan karena mereka. Tapi Allah yang menentukan. Maksudnya apa? Yakinilah, hanya Allah yang bisa memberikan kebaikan kepada kita. Manusia tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada kita. Kalau toh kita mendapatkan sesuatu yang baik dari orang yang ngasih itu Allah. Manusia tidak memiliki kebaikan. Begitu pula sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andai umat manusia sedunia ini sudah sepakat semua untuk mencelakai, menghancurkan Anda, maka kalian tidak akan celaka sama sekali. Kalau toh kalian celaka, bukan karena mereka, Allah yang sudah mentakdirkan. Begitulah sebaliknya. Inilah tauhid yang kuat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, ini beliau ingin menjelaskan, ini pengantar. Beliau ingin menjelaskan ini loh tauhid dan ini loh macamnya. Bisa dibagi dua, yaitu tauhid amal, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, atau yang kedua tauhid ilmu, yaitu apa? Rububiyah dan uluhiyah. Kalau mau rububiyah dan asma wa sifat. Jadi kalau mau dibagi tiga juga bisa. Al-uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mau dibagi dua, ya nggak sama aja. Tauhid ilmi, amalan, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid ilmu, yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Inilah tauhid itu. Inilah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Inilah tujuan utama Allah menciptakan alam semesta. Untuk apa? Untuk merealisasikan dan mewujudkan. Inilah syarat diterimanya amal. Inilah kunci kebahagiaan. Inilah kunci kebaikan. Inilah kunci kebersihan dan kesucian jiwa. Inilah tauhid. Tanpa ini binasa semuanya, habis masuk neraka. Nah, lalu kaitannya apa dengan surat Al-Fatihah? Nah, dijelaskan dulu permasalahannya, baru dimasukkan dengan Al-Fatihah yang mana? Mana yang berkaitan dengan ini? Beliau mengatakan, waqad dallat suratul Fatihati ala hadhil anwa'it thalathi tauhid. Surat Al-Fatihah telah menjelaskan dan menunjukkan tiga tauhid ini. Uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Tiga-tiganya telah disebutkan dalam Al-Fatihah. Lalu beliau mulai menjelaskan, yaitu pada firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu huwa tsana'u 'ala Allah wa 'ala asma'ihi al-husna. Alhamdu itu adalah pujian kepada Allah. Pujian kepada nama-namanya yang husna, sempurna, kebaikan. Pujian kepada Allah atas sifat-sifatnya yang agung dan mulia. Pujian kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung sama sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
jika kita mau mencoba menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa. Berarti alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Kenapa pujian itu milik Allah? Karena Allah yang punya nama-nama yang sempurna. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Karena Allah memiliki nikmat-nikmat yang tidak akan terhingga dan tidak terhingga. Subhan. Ma'a hubbihi. Berarti pujian kepada Allah yang didasarkan atas nama-nama dan sifat-sifat dan nikmat itu pujian yang berpijak atas kecintaan kita kepada Allah. Jadi kita memuji Allah didasarkan atas kecintaan kita kepada Allah. Cintaan kita kepada Allah, iya. Itu tadi, karena Allah memiliki nama, sifat-sifat, dan nikmat yang nggak bisa di. Akhirnya, fayahmaduhul abdu ibad. Akhirnya semua hamba yang faham masalah ini, dia akan memuji Allah. Kenapa? Karena keagungan, kesempurnaan, kemuliaan Allah. Dialah Allah, wali annahul mun'im. Al-mutafaddil al-man ala ibadihi bisunufin ni'am wa anwa'il minan. Karena dialah yang memberikan nikmat, yang memberikan karunia-karunianya kepada hambanya dengan berbagai macam nikmat dan karunia-karunia itu. Fahuwa subhanahu wa ta'ala ahlul hamdi wa thana. Atas dasar itulah Allah adalah zat yang layak untuk dipuji dan diakui. Wa akmalu ahwalil abdi an yakuna hamidan lillah. Kondisi seorang hamba yang paling sempurna adalah seorang hamba yang memuji Allah didasarkan atas kecintaan yang sangat dalam kepada Allah, karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat dan nikmat yang begitu besar. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklah fayahmaduhu 'alaiha. Allah akan ridha, Masya Allah, surga jemaah. Allah akan ridha kepada seorang hamba ketika dia makan, lalu dia makan, atau dia makan, mohon maaf. Sesungguhnya Allah akan ridha kepada seorang hamba. Dia makan, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah. Lihatlah hadis ini. Allah akan ridha kepada seorang hamba. Hamba ini makan, kemudian dia mengucapkan, berarti apa? Memuji Allah dengan kecintaan yang dalam. Apa? Allah yang ngasih saya makan. Allah yang memberikan semua ini. Allah. Karena Allah yang punya asma, nama-nama dan sifat. Dia mengatakan alhamdulillah. Au yashrabu syarbah fayahmadahu 'alaiha. Dia minum. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Wa kana Rasulullah sallallahu idza awa ila firashi. Bahwa Rasulullah SAW ketika tiduran di ranjangnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Kalau beliau sudah rebaan lah istilahnya, tempat tidurnya, beliau bilang apa? Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita makan seharian, yang ngasih kita minum seharian, yang mencukupi kebutuhan kita seharian ini, dan yang telah memberikan tempat tinggal kenyamanan sampai malam. Berapa banyak di sisa mereka manusia yang tidak dicukupi oleh Allah dan tidak dikasih tempat. Berarti alhamdulillah mengandung apa jemaah? Mengandung nama-nama Allah dan sifat-sifat. Di sini ada nama-nama Allah dan sifat-sifat. Berarti ini tauhid. Tauhid apa? Ilmi. Kalau kita nggak berilmu, nggak belajar, ya nggak kenal. Di dalam alhamdulillah, ternyata di situ ada tauhid, yaitu mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat.
Kalau kita tak kenal, maka kita tidak bisa memuji Allah. Kalau kita tak tahu bahwa di balik ini ada nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tidak bisa memujinya. Makanya mereka yang tidak beriman dengan sifat-sifat Allah, menolak sifat Allah, berarti ini orang yang tidak bisa memuji Allah. Ahlus sunnah, salafi, yang beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, merekalah orang yang bisa memuji dan menyanjung Allah dengan zikir. Jadi surat Al-Fatihah, Alhamdulillah, baru yang ini saja pujian milik Allah. Kenapa kok pujian milik Allah? Pujian? Karena Allah punya nama-nama dan sifat-sifatnya. Berarti di sini ada tauhid. Makanya pujian hanya milik Allah. Pujian cuma milik Allah. Tauhid ilmi. Subhan. Makanya disebut ilmu. Kalau nggak belajar, dia nggak tahu. Dia nggak bisa memuji Allah, nggak bisa zikir juga. Subhanallah ya. Subhanallah. Kemudian hadir di sini diurai nih sama beliau ini satu-satu demi ayat diurai satu-satu sama Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa nih? Ya. Kemudian yang berikutnya, ini panjang ini jamaah. Ya, saya kira sampai di sini aja dulu ya. Ini kepanjangan ini nanti. Sampai jam 10 saya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz, barakallahu fikum atas penyampaian pada materi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, cukup banyak faedah yang kita bisa dapatkan dari pentingnya kaidah tauhid dalam surat Al-Fatihah, yaitu seperti tadi tauhid dibagi menjadi tauhid ada tiga, ada dibagi menjadi tiga, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, juga tauhid asma wa sifat. Tauhid dan juga ketiganya sebagai umat muslim, ketiga tauhid macam tauhid ini harus kita amalkan. Karena banyak dari kita yang ada salah satunya yang tidak diamalkan tauhidnya, dan itu bisa menjadi hal yang fatal, terutama kita dalam beragama. Tauhid kita berikan, kita kasih waktu untuk para audiens untuk memberikan tanya jawab, baik itu melalui tanya jawab secara langsung atau tanya jawab melalui fitur chat. Sudah ada yang masuk beberapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, jazakallahu khairan atas pembahasan hari ini. Mohon penjelasannya terkait nama-nama Allah tadi. Bolehkah kita berdoa dengan menyebut atau memuji nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita ketahui ada 99 nama tersebut. Kemudian bolehkah kita memajang 99 nama Allah tersebut di dinding rumah? Jazakallahu. Dan juga ini menyambung ke pertanyaan pertama. Bagaimanakah kalau berdoa dengan sholawat terlebih dahulu? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nanti ada penjelasan di sini tentang adab berdoa, dan sebagaimana yang kita sampaikan di bahasan yang lalu dari kitab tentang surat Al-Fatihah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi dalam berdoa itu ada adabnya yang diajarkan Al-Quran di surat Al-Fatihah, adab berdoa di surat Al-Fatihah, dan juga di hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berdoa itu yang pertama adalah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu mengangkat tangan, ya. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya tentunya. Seperti kita berdoa dengan mengatakan, Ya Allah,
sambil kita mengangkat tangan. Ya Allah, pemilik nama-nama yang sempurna kebaikan. Ya Allah, pemilik sifat-sifat yang mulia. Ya Allah, hanyalah Engkau yang menyayangi, mengasihi. Rahman, Rahim. Ya Allah, yang maha mengampuni semua dosa-dosa. Ya Allah, yang menerima taubat hamba. Ya Allah, yang memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, ini namanya memuji Allah. Kemudian yang kedua, salawat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, barulah Anda sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu. Setelah itu Anda tutup lagi dengan memuji Allah. Setelah Anda meminta hajat, lalu ucapkan la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menerima doa. Engkaulah yang mendengar. Engkaulah yang mengetahui mana yang terbaik buat hamba. Tutup lagi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu wasallam ala rasulina wa alihi. Nah, inilah doa, adab doa yang sempurna. Ya, ini doa yang sempurna. Kemudian bagaimana dengan seseorang yang memajang nama-nama Allah di dinding? Boleh Kak? Kalau sisi hukum boleh nggak Pak? Sisi hukum boleh nggak? Tapi yang jadi pertanyaan, buat apa? Buat apa? Apakah Asmaul Husna itu pajangan? Buat apa? Ya. Kalau Anda mau memajang pemandangan, bunga, buat apa? Ya biar rumah saya kelihatan indah. Dengan adanya gambar bunga, gambar gunung, gambar ini, gambar alam, kelihatan indah. Ya iya, memang itu indah. Tapi kalau Anda majang nama Allah, Asmaul Husna, apakah rumah Anda akan tentram damai dengan nama Allah dipajang? Belum. Nama Allah itu dipelajari, difahami, lalu kita mengamalkan dari nama Allah. Ya, wallahu a'lam. Bismillah. Silahkan Ibu Hidayana bisa mengangkat mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Saya Akhi Hidayana. Oh, Akhi, maaf, maaf Pak. Aduh, maaf. Saya kira Ibu iya. tadi. Anak kira juga perempuan tadi namanya. Masya Allah. Ya, sama. Saya pikir juga gitu. Anak jujur ngelihat Hidayana. Oh ini perempuan. Iya. Jadi mohon maaf kita semua salah. Maaf ya Pak ya. Aduh. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Salam diganti. Salam kenal. Yana. Masya Allah. Ustaz, Ana mau tanya Ustaz mengenai tadi yang disampaikan. Ya, fadal. Mengenai tadi surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kan di situ disebutkan bahwa tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kenapa sih bukan kenapa sih ini apa makna dibalik penyebutan jin dahulu dibandingkan manusia ketika perintah untuk menyembah itu diciptakan itu untuk menyembah Allah. Apa makna dibalik itu Ustaz? Mungkin mohon penjelasannya. Ya, apa hikmah dibalik itu ya? Iya. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Ana sama ente sama-sama nggak tahu. Kenapa Allah mendahulukan jin daripada manusia? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu apa hikmah di balik ini semua, kita tak tahu. Dan saya juga belum pernah membaca, saya belum pernah membaca kajian para ulama tentang ini. Di kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Tabari, Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Imam Al-Baghawi, terus yang suka agak mendalam
Imam Ibnu Ashur, kemudian Imam siapa namanya? Imam Syangqiti di Adwaul Bayan, kemudian Imam Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya. Saya belum menemukan para ulama yang membahas masalah itu. Wallahu alam, kenapa? Mungkin karena mereka memandang esensinya kurang. Jadi yang lebih penting dari itu apa? Yaitu Allah tidak menciptakan jin dan manusia. Pada aslinya Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia. Yang memberikan makna bahwa Allah tidak butuh sama jin dan manusia. Allah ciptakan mereka untuk apa? Inilah illa. Penyebutan kata kecuali ini adalah penyebutan yang berfungsi li-ta'lil, sisi bahasa. Ini dibahas. Kenapa udah kata tidak, kemudian ada kecuali? Ya. Ini menunjukkan at-ta'lil. Ta'lil itu penentuan sebab dan tujuan, di mana penentuan sebab dan tujuan itu bersifat khusus. Makanya dimulai dengan nafi, dan setelah itu ada isbat, penetapan, penafian dan penetapan yang memberikan makna ini tujuan, dan tujuannya itu hanya bersifat spesifik dengan yang disebutkan. Dan ini adalah sastra yang sangat tinggi sekali. Di bahasa awamnya, kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk tauhid, yaitu tauhid ibadah. Tidak ada yang lain. Urusan dunia rezeki, makanya disambung kelanjutannya. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya tidak butuh harta kalian. Kemudian dilanjutkan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rezeki dan yang punya kekuatan. Makanya kata para ulama mengomentari rentetan 3 ayat ini. Apa itu? Tauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah itu adalah kunci pembuka rezeki. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagaimana Pak Hidayana? Terjawab ya? Cukup. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz ada pertanyaan lagi dari chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Wah ini semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini pertanyaannya terkait dengan membaca surat-surat Al-Fatihah, Ustadz. Terkait mengenai masbuk pada sholat jahar. Misal kami menemukan imam sudah membaca Al-Fatihah atau sudah selesai membaca Al-Fatihah. Bagaimana tata caranya kami yang makmum membaca Al-Fatihah? Jazakallahu khairan katsiran. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Bagaimana makmum membaca Al-Fatihah? Pertama, jika sholat itu sholat sendirian, dia sholat sendiri, tidak berjamaah, maka membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau dia tidak membaca, sholatnya tidak sah. 2. Jika dia sholat berjamaah dan sholatnya tidak dikeraskan bacaannya, yaitu sholat zuhur, asar, rakaat terakhir sholat maghrib, dan 2 rakaat terakhir sholat isya tidak dikeraskan, maka bacaan Al-Fatihah itu rukun pada semuanya. Baik imam maupun makmum. Semuanya rukun. Harus dibaca. Rukun itu di atas wajib. Ya, rukun dia. 3. Jika sholatnya itu dikeraskan, seperti 2 rakaat pertama maghrib dan isya, dan sholat subuh. Apakah makmum ikut membaca Al-Fatihah? Di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tetap rukun membacanya, harus wajib membaca.
Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Karena beliau dipukul rata akhirnya. Semuanya pokoknya wajib rukun baca Al-Fatihah. Apapun. Dengan dalil-dalilnya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Makmum tidak wajib membaca. Terus makmum cukup mendengarkan bacaannya. Ya, makmum cukup mendengarkan bacaan imam saja. Ada dalilnya? Ada, banyak mereka berdalil. Ya. Sampai kata Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah, kalau Anda baca juga, ngapain Rasulullah SAW menyuruh nyari imam yang suaranya enak? Carilah imam yang paling banyak hafalannya, suaranya enak. Dan terus kalau kalian baca juga sendiri, terus mau ngapain? Katanya Syekh Saleh Fauzan ya, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Jadi ada sih beberapa dalil. Nah ini perbedaan pendapat fikih. Sehingga masalahnya menjadi lapang luas. Jadi kalau ada makmum yang membaca Al-Fatihah, silakan. Kalau ada makmum yang tidak mau membaca Al-Fatihah, ya silakan. Ini perbedaan khilafiyah. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu Ustadz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan lagi. Silakan Ummu Amal bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, akhi, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Ammar. Ya, Ustadz, ini ada yang bertanya dari Ummahat tentang ibadah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya. Saya agak bingung membedakan ibadah. Karena ibadah yang saya tahu adalah ritual-ritual yang memang sudah diajarkan dari sholat, seluruh rukun iman. Tetapi kita hidup di dunia kan punya tujuan dunia yang membesarkan anak, menjadikan anak, jadi berhasil pendidikannya. Bagaimana mengaitkan semua kegiatan dunia ini dengan tadi Ustadz, ibadah yang ditunjukkan dalam surat Adz-Dzariyat tersebut. Jazakumullahu khairan. Bagus pertanyaannya, kritis sekali. Masya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Minum ini kebutuhan. Kebutuhan. Kalau kita tanya, untuk apa saya minum? Kalau saya menjawab, saya minum karena saya haus. Kalau nggak minum, saya kekurangan cairan, saya bisa mati. Cuman itu. Yang satu menjawab, kenapa Anda minum? Ya, saya minum untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau saya minum, badan saya sehat, sehingga saya bisa beribadah. Apa ada perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua? Jawabannya pasti beda. Yang kedua, itulah minum dia menjadi ibadah. Anda punya handphone? Ya, saya punya handphone. Buat apa? Ya, buat komunikasi, buat kerja. Yang satu menjawab, kenapa Anda punya handphone? Saya pengen menggapai ridho Allah dengan handphone ini. Saya bisa belajar lewat handphone. Bayangin dengan handphone ini, saya bisa kajian lintas dunia. Saya bisa silaturahmi dengan keluarga saya. Saya bisa mendapatkan ridho Allah dengan menghidupi keluarga saya lewat. Mana yang bernilai itu? Yang kedua, begitulah itu. Semua aktivitas kita. Kalau kita cari ridho Allah, rahmat Allah, karunia Allah, kemuliaan Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menggapai kasih sayang Allah dari semua.
maka semua itu akan menjadi ringan. Itu yang dimaksud. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Umar masih ada lagi pertanyaan? Umar? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Host, sudah sementara itu. Oke, silakan lanjut ke Ibu Yuniarti untuk Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Yuniarti. Iya, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya kita sudah bertahun, saya ada keinginan ya, Pak Ustadz, tapi belum tercapai juga, mungkin belum diijabah sama Allah juga sih sampai sekarang itu, Pak Ustadz. Jadi saya sudah berdoa selama ini ya, Pak Ustadz, udah berdoa, udah sholat, itu masih belum diijabah oleh Allah. Apa ada kesalahan dengan hati saya? Mungkin kurang kepada Allahnya, mungkin bisa juga sih Pak Ustadz, saya merasakan sendiri gitu Pak Ustadz. Itu kita tuh harus bagaimana sih Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu jejak. Ya, pertanyaannya bagus ini dan banyak dialami oleh saudara-saudara kita. Berdoa, minta, kok ngerasa yang diminta ini belum terrealisasi. Sehingga dia mengatakan seperti yang disampaikan dalam pertanyaan tadi. Kenapa kok pertanyaan ini muncul? Karena kita ini dipengaruhi oleh sinetron dan film. Karena kalau dalam film itu sinetron, kita angkat tangan begini, itu besok lusa sudah dapat. Nggak usah besok lusa. Ya, minum obat baru nyampe di lidah, sudah main bola dia. Jadi kan di filmnya kan begitu ya. Mindset kita seperti itu. Coba lihat di surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir melihat dinding kebun itu mau rubuh. Kemudian Nabi Khidir membangun kembali dinding. Kenapa Nabi Khidir membangun kebun? Membangun kembali dinding. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya melakukan ini bukan inisiatif saya. Saya melakukan ini karena perintah Allah untuk memperbaiki kebun ini. Kenapa Allah menyuruhnya? Allah menjawab, wa kana li ghulamaini yatimain wa kana abuhuma salih. Kebun ini milik anak yatim. Orang tuanya berarti wafat, anak yatim. Lalu Allah bilang, wa kana abuhuma salih. Kedua orang tuanya dia ini saleh. Terus fa'arada rabbuhuma an yastakhrija kanzahuma. Allah kepengen nanti kalau dua orang ini sudah balik, udah gede, udah dewasa, bisa ngurus hartanya sendiri, Allah keluarkan dari kebun ini harta simpanan yang ditaruh sama orang tua. Coba pikirkan jemaah. Berarti doa orang tua agar anaknya sejahtera. Kapan dikabulkan sama Allah? Kapan Allah kabulkan? Allah kabulkan setelah dia meninggal. Dan nanti kalau anaknya wafat. Akhirnya. Kita ini jangan berpikir ngangkat tangannya turun, terus kata orang Jawa, dabruk itu dapat dari belakang gitu. Minum obat sampai di lidah terus bisa main bola. Ini iklan siapa? Ya, kalau sahabat belum turun tangannya dikabulkan sama Allah. Ya Allah mengabulkan doa itu. Bisa langsung, bisa ditunda waktunya. Kapan? Wallahu a'lam. Allah tunda waktunya. Bisa dunia, bisa di akhirat selama. Yang ketiga, bisa apa? Allah jauhkan diri kita dari keburukan. Yang diminta A, tapi Allah kasihnya B.
dia minta rezeki. Tapi Allah jadikan dia rajin belajar. Allah jadikan dia rajin menuntut ilmu, rajin mengamalkan, beramal saleh. Allah kabulkan doa kamu, tapi dengan cara lain. Kita ini nggak tahu bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Dan kita tak tahu kapan doa kita ini dikabulkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah yakin dari hati kita, Allah pasti mengabulkan doa saya. Dan al-israr fi doa, terus menerus minta, terus minta, terus minta, terus minta, dengan saya yakin Allah kabulkan, tapi saya terus minta, terus minta, terus minta. Cuman saya tak tahu dari sisi waktu kapan Allah mengabulkannya dan bagaimana caranya Allah memberikan permintaan. Saya tidak tahu. Ini yang harus ada pada jiwa. Tapi kalau kita mengatakan, kayaknya doa saya nggak diterima Ustaz, kayaknya doa saya nggak dikabulkan, maka jawabannya Allah tidak mengabulkan doa. Kok bisa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya akan berjalan sesuai dengan prasangka Anda. Kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau prasangka kita nggak percaya sama Allah, doa kita nggak diterima, ya Allah tidak akan peduli sama kita. Ini tauhid, ini namanya. Ini iman, ini tauhid. Tauhid ilmi. Yang tadi tauhid ilmu. Yaitu apa? Belajar, berilmu, mempelajari Allah, kenal Allah dengan ketauhidannya, dengan keimanannya, sehingga lahirlah hati dan mindset, pola pikir seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Terjawab Ibu Yuniati. Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada yang sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustadz, berarti kita di tema mendatang akan menyambung faedah tauhid dari surat Al-Fatihah ini, Ustadz, ya? Ya, masuk di Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Berarti alhamdulillah sudah masuk ke kaidah yang berikutnya, yaitu di surat kedua dan ketiga surat Al-Fatihah, ya Ustadz, ya? Ya, memahami tauhid dari firman Allah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ini lanjut lagi kita ke pertanyaan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya lupa pertanyaannya. Oke. Ustadz, saya masih bingung dengan masalah takdir. Takdir itu sebenarnya bagaimana? Karena saya pernah mendengar bahwa takdir itu Allah yang menentukan. Lantas misalnya seorang membunuh, apakah itu takdir? Jika takdir, bolehkah seseorang nanti meminta keadilan? Mengapa dia ditakdirkan demikian? Dan apakah ketika saya menanyakan masalah takdir, apakah saya tidak beriman? Barakallahu fikum. Tambahan satu lagi, Ustadz, jika memang semua terserah keputusan Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya manusia diberikan akal untuk berpikir? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasul. Akhi fillah, akhi yang bertanya, ukhti yang bertanya, dan semua jamaah sekalian. Takdir ini bukan laporan report pekerjaan di kantor Anda. Di mana Anda menerima report. Anda melakukan tes potensi kemampuan diri, tes psikologi. Lalu sehabis ikut tes, Anda dapat laporan. Ini loh potensi diri Anda. Anda memiliki ini, leadership Anda begini, ini Anda begini. Takdir bukan begini, siapa? Takdir ini bukan laporan yang Anda baca.
Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah Anda ini tahu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah bisikan syaitan. Ucapkanlah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kok bisa? Ya, karena takdir itu gaib. Ya jemaah. Takdir itu gaib, perkara yang gaib. Jangankan kita, malaikat saja tak tahu. Para nabi dan rasul nggak tahu. Nggak tahu apa yang terjadi besok. Kalau Rasulullah SAW tahu apa yang akan terjadi pada diri beliau, bahwa beliau sukses dalam berdakwah, mungkin lembaran sejarah bunyinya berbeda. Akan beda bunyi sejarah. Kalau beliau tahu apa yang terjadi, beliau tidak akan galau, gelisah sebelum terjadinya perang Badar. Semalam suntuk beliau berdoa, nggak tidur. Berdoa semalam suntuk. Kalau beliau tahu apa yang terjadi, beliau tidak akan berdoa dan galau pada waktu perang Uhud. Dan beliau tidak akan luka-luka parah pada waktu perang. Begitu seterusnya. Takdir ini gaib, jemaah. Nggak ada yang tahu. Sama sekali kita tidak akan tahu takdir. Kita tahu takdir kita kalau sudah terjadi, jemaah. Sudah terjadi, kita tahu takdir kita hari itu. Sebelum terjadi, tak tahu. Sesuatu yang belum kita ketahui. Kenapa muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu? Itu bukan manusia yang beriman. Itu bisikan setan. Saya tidak menyalahkan Anda. Makanya saya jawab. Ini bisikan setan. Pelindunglah kita. A'udzubillah minasyaitonir. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Lantas apa? Kita disuruh hari ini, next, disuruh apa? Tauhid sama Allah, taat sama Allah, taat sama Rasulullah SAW. Berdoa, berpikir positif, lakukan yang baik menurut kita. Orang beriman, hidup tentram. Berpikir, inilah, sudah. Kalau terjadi, berarti takdir saya ini. Lu besok apa takdir saya? Gak tahu. Saya disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi orang yang beriman. Saya akan jadi orang yang beriman. Saya disuruh untuk belajar, saya akan belajar. Saya disuruh untuk tauhid, taat, belajar. Saya disuruh nih, jangan maksiat, kita tidak akan maksiat. Ini kita. Besok apa yang terjadi? Nggak tahu. Pokoknya saya disuruh ini, disuruh ini. Terus besok apa? Berdoa. Semoga besok itu menjadi jauh lebih mulia dan lebih baik dari saya. Terus besok saya akan lakukan yang saya yakini baik menurut agama dan yang baik berdasarkan kemaslahatan. Ini muslim jemaah. Ya. Barakallahu fiik, ini jawaban. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Kita sudah alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya dari jamaah Bumiku mengaji. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah bisa menguatkan kita, terutama dalam memahami pemahaman tauhid surat Al-Fatihah, dan insya Allah kita akan lanjut pembahasan berikutnya di pekan mendatang, di pekan depan insya Allah, dari dengan tema dengan tema sedikit saya kandungan tauhid dalam Al-Fatihah dan macamnya, dari faidah Alhamdulillahirabbil alamin dan Ar-Rahmanir Rahim. Insya Allah
poster akan segera akan turun, mungkin di tengah pekan ini. Jazakallahu khairan katsiran. Mungkin Ustaz ada yang bisa mau sampaikan? Ya, insya Allah kita lanjutkan di bahasan Rabbil Alamin. Mungkin kita mulainya lagi seperti di jam Jakartanya 8:30 ya. Karena waktu isya di sini ini sekarang persis 7:30. Nah, 7:30 baru adzan isya di Jakarta ya. Jakarta 7:30 persis. Kemudian belum sholat, belum saya transportasi jalan ke rumah dan sebagainya. Jadi kita mulai insya Allah 8:30 seperti ini. Insya Allah lebih nyaman insya Allah. Ya, ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan keteguhan iman. Allah teguhkan hati kita, iman kita untuk tetap istiqamah, belajar Quran, belajar hadis, belajar tauhid, agar diteguhkan iman kita sampai hari akhir, sampai hari kehidupan kita ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.